Perdana Terapan Kebidanan Stikes Mitra Ria Husada tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persiapan dan perencanaan kehamilan pada masa remaja. Aspek apa saja sih yang mempengaruhi dalam perencanaan kehamilan? Terus faktor resiko apa saja yang kemungkinan bisa terjadi saat hamil di usia kurang dari 20 tahun? Kita akan bahas di sini. Jangan kemana-mana. Persiapan dan perencanaan pada masa kehamilan di usia remaja. Apa itu masa remaja? Masa remaja yaitu merupakan masa terawal antara masa anak-anak dan usia dewasa. Apa itu perencanaan kehamilan? Perencanaan kehamilan merupakan perencanaan berkeluarga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di sini merupakan si istri dan si suami. Bagaimana dia akan melalui kehamilannya, apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perencanaan kehamilan? Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. 1. Kesiapan aspek psikologis. Sebaiknya calon ibu dan suami melakukan konseling yang berisi saran dan anjuran seperti dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, baik itu pemeriksaan umum dan kandungan, dan pemeriksaan lab. Tujuannya agar bisa menghindari dan mendeteksi secara dini penyakit yang diturunkan secara genetis, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, dan sebagainya. Aspek yang kedua yaitu kesiapan fisik. Kesiapan fisik yang bagus menjadi penentu kehamilan yang bagus dan janin yang bagus. Hal yang harus diperhatikan agar mendapatkan aspek fisik yang bagus. Yang pertama, mulai menata pola hidup. Yang kedua, mencapai berat badan yang ideal. Yang ketiga, jaga pola makan. Yang keempat, olahraga secara teratur. Yang kelima, menghilangkan kebiasaan merokok. Yang keenam, bebas dari penyakit. Yang ketujuh, stop pakai kontrasepsi. Dan yang terakhir, meminimalkan bahaya lingkungan. Aspek yang ketiga yaitu aspek finansial. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan finansial, di antaranya sumber keuangan. Yang kedua, dana yang wajib ada. Untuk apa? Ketika hamil, ketika bersalin, maupun ketika bayi lahir. Yang keempat yaitu persiapan pengetahuan. Calon ibu atau ayah harusnya mengetahui kapan masa subur ibu, lalu cenderung untuk memilih jenis kelamin anak, wanita atau laki-laki yang bisa disepakati bersama. Aspek yang kelima yaitu kesiapan usia. Harusnya ibu tahu bahwasannya kehamilan di bawah usia 20 tahun akan mempengaruhi perencanaan kehamilan karena akan beresiko ibu mengalami tekanan darah yang tinggi, kejang-kejang, perdarahan, bahkan kematian pada ibu atau bayinya. Dan ibu pun beresiko terkena kanker serviks. Adapun risiko tinggi kehamilan usia kurang dari 20 tahun. Yang pertama, risiko bagi ibu. 1. Bisa mengalami pendarahan. Mengapa demikian? Biasanya umur ibu yang kurang dari 20 tahun, otot rahim masih sangat lemah dalam proses involusi. Hal itu yang bisa menyebabkan pendarahan pada ibu pasca salin. Selain itu juga disebabkan selaput ketuban yang tertinggal di dalam rahim. Kemudian proses pembukaan darah yang lambat dan juga dipengaruhi oleh adanya sobekan pada jalan lahir. Hal-hal itu bisa mempengaruhi pendarahan pada saat persalinan. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya keguguran atau abortus. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor alamiah maupun kesengajaan dari ibu sendiri. Bisa jadi karena ini merupakan kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga ibu berusaha untuk menggugurkan kehamilannya sendiri. Resiko yang ketiga yaitu persalinan yang lama atau sulit. Biasanya disertai komplikasi bagi ibu maupun janin. Penyebabnya dipengaruhi oleh kelainan letak janin,
kelainan panggul, kelainan kekuatan his dan mengejan, serta pimpinan persalinan yang salah dapat mengakibatkan kematian ibu. Keempat, yaitu mudah terjadi infeksi. Kenapa? Keadaan gizi buruk, tingkat sosial ekonomi yang rendah, dan stres itu memicu infeksi saat hamil terlebih pada masa nifas. Risiko yang kelima yaitu anemia kehamilan atau kekurangan zat besi. Biasanya disebabkan karena kurang pengetahuan si ibu akan pentingnya zat gizi pada saat hamil di usia muda. Karena kebanyakan ibu-ibu yang kurang pengetahuan malas untuk meminum tablet Fe atau zat besi yang diberikan oleh bidan. Risiko selanjutnya yaitu kanker leher rahim atau CA cervix. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena erat kaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan dinding rahim pada usia remaja, yaitu pada usia 12-20 tahun. Karena pada masa ini organ reproduksi wanita sedang aktifnya berkembang. Rangsangan dari penis atau sperma dapat memicu perubahan sifat sel menjadi tidak normal. Apalagi bila terjadi luka saat berhubungan seksual dan kemudian infeksi virus HPV. Sel abnormal yang berpotensi tinggi menyebabkan kanker serviks akan masuk dan mengidap infeksi ibu. Adapun risiko bagi bayi, yang pertama kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan atau prematur, biasanya kurang dari 37 minggu. Hal ini bisa terjadi karena pada saat pertumbuhan janin, zat yang diperlukan berkurang. Yang kedua, berat badan lahir rendah, yaitu kurang dari 2,5 kilo. Kebanyakan dipengaruhi oleh kekurangan gizi saat hamil. Umur ibu yang masih sangat muda dapat juga dipengaruhi penyakit menahun yang diderita oleh ibu hamil. Risiko yang ketiga yaitu cacat bawaan, merupakan kelainan pertumbuhan struktur organ janin sejak saat pertumbuhan. Bisa dipengaruhi karena genetik maupun kromosom, infeksi, virus rubella, serta faktor gizi dan kelainan hormon. Risiko yang keempat yaitu keracunan kehamilan atau gestosis. Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk preeklamsi atau eklamsi, dan memerlukan perhatian serius karena bisa menyebabkan kematian. Risiko yang terakhir dan yang paling kita takutkan yaitu kematian bayi.